warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, uhibbukum jami'an fillah. Ulun mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam taat, Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan kami muliakan pengurus Masjid Al-Azhar Muhammadiyah beserta jajaran, para ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah hormat ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita senantiasa berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dipertemukan di tempat yang paling mulia di muka bumi adalah rumah Allah, masjid. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang berdoa Allah, alhamdulillah kita telah memasuki bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dirindukan oleh orang beriman. Mu'alla ibn al-Fadl mengatakan, para salafus salih dulu mereka berdoa 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu menghantarkan mereka pada bulan Ramadan, menyampaikan mereka pada bulan Ramadan. Dan mereka berdoa 6 bulan selepas Ramadan agar Allah terima amal ibadah yang mereka lakukan di Ramadan. Dan Yahya bin Abi Katsir mengatakan doa para salaf dulu, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan ilaina. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami. Wa taqabbalhu minna wa tasallamhu minna Ramadan. Ya Allah, terimalah amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan ada doa yang selalu dibaca, tapi dari segi sanad hadis dhaif jiddan, sanad lemah. Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Dari segi hadis dhaif, sanadnya lemah. Boleh dibaca, tapi jangan katakan dari Rasulullah, karena maknanya masih bagus dan dibaca oleh para salaf. Dan yang membaikkan hadis ini atau doa ini secara ilmu hadis, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dan kita semua berbahagia dengan datangnya Ramadan, tapi bukan berbahagia dengan hadis palsu yang selalu disampaikan, man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Itu hadis yang selalu dibaca setiap tahun oleh ustaz dan kiai. Barang siapa bergembira dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka Jahannam. Hadis ini tidak ada dalam kitab hadis palsu, apalagi dalam hadis sahih. Halo? Masih hidup? Jadi ini hadis riwayat Indonesia. Memang hadis ini beredar, tapi ulama mencari dalam hadis palsu saja, kitab-kitab hadis palsu tidak ada. Hadis palsu aja tidak ada, apalagi dalam kitab hadis sahih. Tapi kiai-kiai, ustaz-ustaz, Rasulullah bersabda, Masya Allah, berani berdusta atas nama Nabi. Kalau ilmu belum cukup, jangan berani tampil. Sekarang ilmunya sudah cukup, malah diusir. Tapi gereja dijaga. Para jemaah dengan Allah Jalla,
Itulah keajaiban zaman. Orang yang pintar pura-pura bodoh, orang yang bodoh sok pintar. Kita menyambut Ramadan ini, Nabi SAW betul kita bergembira, tapi bukan dengan hadis palsu ini, karena bergembira dengan masuknya musim ta'at. Ada hadis yang dinyatakan sanadnya baik oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sunan An-Nasa'i. Nabi bersabda, "Atakum syahrul Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum shiyam, Allah wajibkan kalian berpuasa di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka. Syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Dan di dalamnya terdapat satu malam. Barang siapa yang terhalang dari malam itu berarti dia orang rugi. Dan ada hadis palsu yang selalu disampaikan, bulan Rajab, bulan Allah, bulan Sya'ban, bulan Nabi, bulan Ramadan, bulan umat, itu juga palsu. Dan ada juga hadis Ramadan awalnya rahmah, awalnya rahmat. Awsatuhu maghfirah, pertengahannya maghfirah, ampunan. Akhirnya itu menenang. Akhirnya pembebasan dari api neraka jahanam, itu hadis palsu. Dan hadis yang bicara tentang keutamaan sholat tarawih setiap malam itu juga palsu. Halo? Kenapa saya sampaikan? Maka mengingatkan jamaah mumpung masih di awal Ramadan, jangan gampang menyebarkan hadis-hadis yang tidak sahih. Tanyakan kepada guru-guru. Cari guru yang berkualitas ilmunya. Kemudian Anda tanyakan, Ustaz, boleh nggak sebar hadis ini? Boleh, berarti tanggung jawab dia nanti. Jadi kita berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang kita demam saat ini menyebarkan hadis palsu daripada hadis sahih. Dan kita senang mengamalkan yang palsu daripada yang sahih. Seperti surat Al-Kahfi, yang sunnah ditinggalkan, yang dikerjakan. Sensor, ada kamera. Para teman Allah, bulan Ramadan adalah bulan kita berbagi. Kita baca Al-Quran, bulan puasa, bulan sholat, ya. Dan alhamdulillah mungkin, ya, husnuzan saya insya Allah di sini masjid ini penuh begini. Senyum, saya mulai curiga. Mulai curiga sama kalian. Nah, kalau udah senyum berarti ada sesuatu itu yang disembunyikan oleh hatimu. Tapi saya husnuzan tetap. Ini wajah-wajah setiap malam salat tahajud insya Allah. Ini wajah-wajah pasti setiap malam bangun. Kawan ini. Bulan Ramadan adalah bulan Nabi baca Quran, berbagi, sholat, mendekatkan diri kepada Allah, dan i'tikaf. Bulan ampunan. Seperti hadis palsu tadi mengatakan akhir Ramadan pembebasan dari api neraka jahanam, tidak, itu bertentangan hadis lebih sahih lagi. Setiap malam Allah bebaskan. Lillahi fi kulli lailatin utaqa. Allah setiap malam punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka jahanam. Setiap malam. Malah kita jadikan di 10 hari akhir doang. Bahkan 10 hari kita tahu bebaskan dari api neraka jahanam, tapi nggak datang ke masjid juga. Mama ke dapur, bapak-bapak ke mall, ke pasar. Ya, begitulah. Ini seri Ramadan kita lupakan. Coba kalau kalian istiqomah ini sampai akhir Ramadan, setuju? Yang bilang setuju nggak datang bahaya. Kalian di rumah Allah nih ya. Para jemaah di rumah Allah. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad beliau mengatakan, "Kana Nabi SAW ajwal an-nas." Nabi adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwal ma yakunu fi Ramadan. Paling dermawannya Nabi itu nampak di bulan Ramadan. Yang sedekah wal ihsan. Nabi banyak memberikan berbagi sedekah dan perbuatan baik. Wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Was shalah wa dzikr wal i'tikaf. Salat, zikir dan i'tikaf. Itu yang dilakukan Rasulullah. Maka Nabi memulai Lailatul dengan i'tikaf 10 malam akhir. Ibu-ibu Masya Allah juga i'tikaf, tapi di dapur. Ya. Dan kita semua melalaikan 10 malam akhir yang betul-betul intisari dari Ramadan adalah 10 malam akhir. Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Imam Tabari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, afdhalus sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, yang paling utama di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan pahalanya haji bersama Rasulullah. Dalam dua riwayat, umrah di Ramadan pahalanya haji, dalam riwayat lain pahalanya haji bersama Rasulullah SAW. Maka berajalah menjadikan Umar, mumpung kita masih di awal Ramadan, untuk terus berbagi kepada mereka yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman, siapa yang memberi berbuka kepada mereka yang sedang berbuka, Allah berikan pahala dari mereka yang berpuasa dan dikurangi pahala mereka sedikit pun. Allah, bayangkan orang dari pagi sampai maghrib antum berikan berbuka, antum dapat pahalanya. Tapi cari yang tepat, yang memang dari pagi banyak ibadahnya, bukan banyak tidurnya. Insya Allah benar pahala juga, tapi beda. Karena kita di Indonesia itu suka mengamalkan tadi yang saya sebut hadis palsu, adalah hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz Al-Iraqi dalam takhrij kitab Al-Ulumuddin. Di situ hadisnya apa? Naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa. Masya Allah, hafal juga hadis palsu kalian hafal. Tidurnya orang yang puasa itu apa? Ibadah. Nah, bayangin orang tidur dari subuh sampai maghrib, itu bukan ibadah, latihan meninggal dunia. Kalau yang mau mencoba, dipersilakan. Bulan Ramadan adalah bulan kita bersungguh-sungguh dalam berbanyak ibadah, bukan melalaikan ibadah. Ruki kata Nabi, ketika Nabi naik mimbar mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Pada saat itu kita harus kenapa? Jibril datang kepada saya dan mengatakan, rugi orang yang mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, lalu Ramadan pergi, dia tidak diampuni. Masya Allah. Rugi orang yang aku disebut nama saya dihadapannya oleh dia tak bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, rugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu, lalu dia tidak diampuni. Kata Jibril, qul amin, katakanlah amin wahai Muhammad. Kata Nabi, amin. Bayangkan, yang berdoa Jibril, yang menamakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka mereka memberitahu Allah, kita akan bertemu salah satu hadis karena waktu kita terbatas. Kita berusaha mendalami satu hadis saja, nggak terlalu panjang. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umaamah Al-Bahili dan sanadnya baik menurut Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Nabi SAW bersabda, "Dawu mardha'um bis sadaqah." Singkat kan? Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bukan berarti orang berobat dengan sedekah jadi dia tak boleh ke dokter. Enggak, tetap ke dokter. Tetap diruqyah, dibacakan Al-Quran, tetap konsumsi obat kalau diperkenankan, kalau diperintahkan oleh dokter. Akan tetapi kita punya berbagai macam cara untuk mengobati penyakit kita. Ada orang datang kepada Abdullah bin Mubarak. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Ada orang datang kepada Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan ada luka di lutut saya ini. Sudah 7 tahun, nggak kering, keluar nanah terus, basah terus. Kata beliau, aku berobat selama 7 tahun, tidak menemukan obat. Sudah kesana kemari. Apakah ada saran kepada saya? Apa kata Abdullah bin Mubarak? Luar biasa, ulama dulu hebat. Abdullah bin Mubarak mengatakan apa? Coba cari tempat di situ orang butuh air, kamu gali sumur di situ. Subhanallah. Apa hubungannya itu? Kata beliau, kamu gali sumur di situ di tempat yang membutuhkan air. Kalau air di situ keluar untuk mereka yang membutuhkan, saya berharap luka kamu kering. Betul digali sumur di sana, airnya keluar dan lukanya kering. Subhanallah. Maka peluang kita mengobati penyakit kita itu banyak sekali. Para jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ada adab dan etika ketika mau berobat dengan sedekah. Kalau kita periksa satu-satu banyak penyakit kita, cuma hanya belum ke dokter doang. Halo? Kita belum ke dokter aja. Coba kalau kita ke dokter,
penyakitnya Masya Allah panjang lebar itu. Ada ini, ada itu, ada ini. Kita masih sembunyi-sembunyi, kita belum nyadar. Sampai ada seorang suami, terjadi itu cerita di Qatar dulu, negara Qatar. Seorang suami, mohon maaf lagi, mengenai air kencingnya itu, ya, air seni itu dibawa ke dokter, ke lab. Dia taruh di meja. Akhirnya ditinggal. Dan bapak itu sehat walafiat loh. Karena orang pikiran itu, stres itu menyebabkan 90 orang lebih meninggal dunia. Stres itu kan bawa penyakit semua. Jadi istrinya lagi nyapu, jatuh itu botolnya pecah. Ya namanya perempuan takut suaminya ngomel, marah gitu loh. Akhirnya dia ngambil botol digantiin dari dia, bukan dari suaminya. Dibawa ke lab. Akhirnya ditinggal, besok ngambil hasil, kata dokter, ini punya siapa Pak? Ini punya saya. Yakin ini bukan punya istri Bapak? Enggak, punya saya. Itu hasilnya itu hamil gitu. Astagfirullah. Itu Bapak itu udah stres gitu loh. Bagaimana saya menggantikan istri saya tahun ini gitu loh? Apakah hari tahun ini biar gantian istri saya setahun, saya setahun gitu loh. Gimana ini masuk akal? Ini waras nggak gitu? Kalau dokternya sumpah saya teliti berkali-kali itu isinya hamil gitu. La haula wala. Itu bapak itu stres, pulang ke rumah pusing, nangis, gila gitu loh. Akhirnya istrinya nanya, kenapa? Saya ke dokter ditertawakan semua orang. Katanya tahun ini saya hamil. Saya gantiin kamu tahun ini mungkin. Akhirnya subhanallah kata istrinya diceritakan, wih kurang ajar, bikin saya malu di depan semua orang. Tapi keburu bawa penyakit. Ya. Maka para jemaah yang berkata Allah, hanya kita belum ke dokter doang. Kenapa kita banyak penyakit? Karena pola hidup kita, pola makan kita nggak sehat. Kayak orang tua kita dulu. Maaf, lihat orang tua kita yang usia 60 ke atas. Masih sehat, walafiat, segar, Masya Allah. Lihat, wajahnya bercahaya semua. Bukan karena di bawah lampu ya. Jadi mereka segar, badannya sehat, kekar. Kakek saya di sini itu usia 90-an. Sehat walafiat, cuma sedikit lupa sama pendengaran itu saja. Tapi usianya masih bagus. Kenapa? Mereka dulu hatinya bersih, tak mikirin orang. Bangun tidur nggak kayak kita, baca status orang, baca WA orang, suka ngomel-ngomel, ya, besti-besti sekarang ngomelin suami gitu loh. Itu kan penyakit semua gitu loh. Dan pola makan kita nggak sehat. Maaf, dulu orang soleh makan sebelum maghrib tidur, habis isya. Tengah malam bangun sholat tahajud. Jadi fisiknya tuh, badannya bergerak, tubuhnya bergerak, itu keluar racun dalam bentuk keringatan. Keringat itu terus itu membuang racun. Beda dengan kita, makan tidur, bagaimana nggak penyakit? Ya, maka orang tua kita dulu pola hidupnya, pola makannya itu sehat. Bangun pagi. Sekarang bocah-bocah itu bangun jam 9. Aku ini biarin aja, udah capek. Kenapa? Capek main HP gitu. Sampai seorang istrinya sama Ustaz, seorang kiai, Ustaz, kok tengah malam kamar saya bercahaya? Itu bertanda apa? Kata Ustaznya, bertanda suami kamu lagi main handphone. Kamu nggak lihat aja gitu. Karena kamu kira malaikat Jibril turun di kamar kamu. Ya, itu kita harus subhanallah. Bayangkan dulu para salaf sehari kalau nggak sempat baca Quran minimal 2 Quran. Karena menurut mereka 60 faedah, kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah fi Adab Hamlatul Quran. Sekarang kita sebelum tidur dia ada handphone, bangun tidur dia, para ini jembatan menuju surga Allah. Di sini bisa ada aplikasi Quran. Saya di sini nggak ada mainan game, nggak ada di handphone saya dari dulu saya punya. Nggak ada main game sama sekali. Yang ada aplikasi hadis, aplikasi tafsir, aplikasi Al-Quran, aplikasi ini, itu aja. Sama yang Instagram buat dakwah, sama TikTok buat dakwah. Ini anak harus kalah sama yang joget-joget kan? Enggak, kita isi dengan dakwah terus. Kita menyebarkan, menciarkan, kita menjelaskan ya tentang hal-hal yang keliru biar kita memperbaiki yang terjadi di tengah masyarakat. Kita berikan bimbingan. Kenapa? Biar kalau saya meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Maka jangan menurut Allah, pada saat kita mau berobat dengan sedekah karena penyakit kita macam-macam, atau kita punya orang tua yang sedang sakit, anak kita kemudian dia lancar sekolahnya dan lain sebagainya, yang pertama yang harus kita lakukan bersedekah dengan harta yang bersih. Masa bersedekah dengan harta yang haram?
pejabat gitu loh. Ya, itu mereka kadang-kadang umroh, sedekah anak yatim, itu yang diterima. Kenapa? Karena antum terima uang bunga dari bank, riba, antum sedekahkan tidak diterima. Kenapa? Karena uang haram. Terus kalau saya punya uang, maaf, harus saya simpan di bank. Kalau di rumah nggak bisa, sulit. Apalagi saya berpergian terus. Sekarang kita punya bank syariah. Kalau seandainya sebelum punya bank syariah, orang menyimpan hartanya di dalam bank konvensional karena darurat, pada saat itu nggak bisa disimpan. Maka ada bunga yang keluar itu loh, betul? Ada bunga yang keluar. Bunga itu dikeluarkan, tapi bukan niat sedekah, tapi niat membersihkan harta. Laisa biniat as-sadaqah, walakin biniat at-takhallus minal mal. Membersihkan harta kita, bukan dengan niat sedekah. Kenapa? Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan hanya menerima yang baik. Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, pada saat bersedekah dengan harta yang halal, sebagaimana dalam hadis yang saya sebut dalam Sahih Muslim tadi. Dan apabila Anda mau bersedekah, diniatkan untuk pengobatan. Ya maaf, kita kan kotak infak tadi, apa kotak tisu yang tadi lewat? Ya, itu beda baru di sini, beda hasan ya. Jadi kotak infak lewat, itu kita semua masukin uang, tapi kita cuma lihat sedekah aja gitu. Kenapa Anda batasi hanya satu niat doang? Bisa banyak niat disertakan. Seperti pada saat baca Quran, kenapa tidak diniatkan agar kita menjadi ahlul Quran, pencipta Al-Quran, mencintai firman Allah, menjadi obat buat kita, menjadi kemuliaan buat kita, dan syafaat dari kiamat? Kan panjang sekali niat baiknya. Kenapa kita batasi doang itu satu? Setiap orang dapat kebaikan? Tidak. Puas itu. Maka dalam Sahih Muslim dari Abu Muhammad al-Bahili, Nabi bersabda, baca Al-Quran karena Al-Quran datang dari kami berbagi syafaat kepada mereka rajin baca Quran. Berarti Al-Quran itu memberikan pahala setiap huruf, syafaatnya juga. Malaikat turun, ketenangan itu luar biasa. Maka pada saat kita bersedekah, keluarkan dari harta yang halal, yang baik. Yang kedua, niatkan ini buat apa gitu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu ada niat. Maaf, ada yang datang ke majelis atau ke masjid bukan karena niat hadir majelis taklim kajian, tapi karena mau ketemu si fulan, RT, RW atau kepala dusun di sini atau apa, ya, atau di wilayah masing-masing kan, dia mau jumpa dengan orang, kata istrinya apa? Pak, bapak lagi di kamar, dia lagi di masjid, lagi ikut kajian. Karena dia ada perlu mau minjam jarinya buat tanda tangan gitu loh. Dia datang ke masjid, dia duduk. Ya karena bapak itu ada di depan, yang nggak berani negor manggil, pak sini minjam tanda tangan. Dia diam aja duduk di belakang dengerin kajian. Padahal niatnya tidak hadir ke kajian. Tapi diampuni juga karena termasuk dalam orang-orang yang baik. Maka itulah para jemaah, niat itu punya peran besar menentukan amal kita. Antum niatnya harus Quran buat apa? Agar dipanggil Al-Hafiz? Nggak bakalan. Antum niat belajar agama untuk dipanggil ulama besar, biar masuk TV terkenal? Nggak bakalan. Cuma dapat di dunia doang. Akan dikenal di bumi, tapi nggak akan dikenal di langit. Akan dapat kemuliaan di dunia, tapi nggak bakalan dapat kemuliaan di akhirat. Maka itulah tergantung niat kita para jemaah. Apalagi maaf hari raya Idul Fitri, itu lihat umat Islam salat subuh meninggal dunia, nggak ada yang datang ke masjid, betul nggak? Sepi masjid salat subuh hari raya Idul Fitri Idul Adha. Tapi kalau salat Id di lapangan ramai orang semua, nenek-nenek, anak-anak, aki-aki semua keluar. Itu kenapa? Salat sunnah ramai, giliran salat subuh meninggal. Maka saya sarankan kepada imam pengurus Masjid Al-Azhar di sini untuk apa? Jamaah yang sudah hampir seminggu gak ke masjid, padahal sehat walafiat, ada di rumah, gak ada kegiatan, tulisin aja, tempelin aja kertas. Saran dari saya doang ya. Saya nggak suruh ya. Tulisin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak fulan gitu loh. Kalau dia marah, oh bukan Pak, kami kirain Bapak meninggal, udah lama nggak ke masjid gitu loh. Ya apa? Itu saran dari saya ya. Nanti di-cut video ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama gunakan harta yang halal, yang baik. Yang kedua, diniatkan untuk apa? Pengobatan orang sakit, biar anak cerdas, hafiz Quran,
diberikan perlindungan, apalagi di zaman fitnah sekarang. Kemudian yang ketiga, agar sedekah ini benar tepat sasaran, seperti yang kita bilang tadi, cari orang yang tepat. Maaf, dulu saya suka bantu orang di Jakarta, di wilayah saya, tapi maaf, saya kasih uang setiap bulan, tapi tiba-tiba ngerokok dia. Masa duit yang saya kasih buat ente makan, beli ini, beli itu, ente merokok, enak bener kan? Sultan ente. Hah? Mendingan saya cari lebih tepat. Saya tinggalkan. Bukan saya nggak mau berbagi, tapi Anda itu yang membuat saya begitu. Rokok itu hukumnya apa? Kalau yang bilang makruh itu mungkin punya pabrik rokok ya. Husnuzan aja gitu ya. Husnuzan. Jadi rokok itu belum ada bismillah dan belum ada alhamdulillah. Kalau sudah ada begitu bacaan sebelum merokok bismillah, alhamdulillah, saya belum berani merokok. Kalau sudah ada baru saya berani. Maka para jamaah menggunakan Allah SWT. Orang tersebut mencari orang yang tepat yang diberikan sedekah. Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan, jangan kau bersahabat kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, jangan ada yang makan makanan di rumah kita kecuali orang yang bertakwa. Antum lihat bapak fulan ini sering ke masjid, rajin ibadah, ajak sekali-sekali makan bersama di rumah. Kenapa? Karena apa yang dia makan selepas makan orang soleh, dia pasti mendoakan kita. Dia akan mendoakan keberkahan. Orang-orang yang ahli ibadah, bapak-bapak yang sudah sepuh, yang rajin ibadah, seperti beliau, masya Allah, yang bercahaya jenggotnya, masya Allah, sudah paling putih di sini, masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan insya Allah istiqamah sampai surga ya Allah, insya Allah. Dan lihat yang belum berjenggot, insya Allah biar ikut bulan, insya Allah. Ya, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, jangan kau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Dan yang makan makanan kita adalah orang yang bertakwa. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, makin susah, makin butuh orang itu lebih tepat. Kata orang, loh, di lampu merah banyak orang yang minta, saya suka kasih. Kalau antum udah kasih lillahi ta'ala, khalas, nggak usah memandang. Wallah, kalau dia naik onta, naik mobil Mercy, dia minta, kasih saja. Kalau antum lihat lillahi ta'ala, kan kita mengharapkan dari Allah. Dulu para salafus saleh kalau memberi orang yang dia curikan, dia berdoa habis dia dikasih dulu. Habis itu berdoa, ya Allah, jika dia butuh, berkahi apa yang saya berikan. Tapi ya Allah, jika dia bohong, jadikan ini dosa terakhirnya. Allah, hati mereka bersih banget. Maka kita habis dikasih diomel. Yang benar dia inti kerja masih sehat, masih kuat, ente minta bikin malu aja begitu. La haula wala quwwata illa billah. Itu qaulul ma'ruf wa maghfiratul khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan baik lebih bagus daripada apa? Sedekah yang diungkit-ungkit. Kalau bukan karena saya, kamu nggak bakalan bisa kuliah. Enggak karena saya dong. Karena kamu bukan karena ini, nggak bakalan dapat. Subhanallah. Orang kalau sedekah itu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah, dan boleh kita menampakkan. Boleh ditampakkan sedekah itu untuk kenapa? Memotivasi. Di zaman Nabi SAW, Nabi bilang sama sahabat, aku butuh sedekah buat orang, bantuan. Akhirnya salah satu sahabat bangun, ngambil sedekah tangan di depan Nabi. Yang lain ikutin. Jadi itu apa disebut? Sunnah hasanah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, dalam Sahih Muslim. Ya, man sanna fil Islam, barang siapa menghidupkan sunnah yang baik. Seperti di wilayah sini, tidak ada yang akikah sama sekali pada saat anak-anak lahir. Tiba-tiba ada salah satu jamaah yang menghidupkan sunnah yang akikah. Yang lain menanya, itu apa? Itu akikah, buat apa? Sunnah dari Nabi. Karena setiap anak tergadai karena akikah. Dijelaskan, akhirnya diikutin. Banyak orang ikut. Jadi kita menghidupkan sunnah dan mendapatkan pahala mereka yang melakukan sunnah tersebut sampai hari kiamat. Subhanallah. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah, ketika Anda bersedekah, yakin bahwa Allah sembuhkan. Allah ijabah doamu, Allah temukan hajatmu, Allah permudah urusanmu dengan yakin. Mohon maaf, kadang-kadang kalau kita mau sholat tahajud, sholat malam, coba aja sholat tahajud, mudah-mudahan ada jalan. Coba aja sholat istikharah, coba aja baca Quran, coba aja puasa, coba aja sedekah. Masa sama Allah mencoba? Apakah pantas? Kurang tepat seorang muslim sama Allah mencoba. Kalau sama manusia, oh saya besok mau minjam kepada Bapak Fulan, itu beliau Masya Allah diberikan kelebihan rezeki, saya mau minjam buat istri saya lahiran.
Saya mau menjemput suami saya operasi besok. Itu sama manusia mencoba wajar, karena bisa mengecewakan, bisa enggak. Tapi kalau sama Allah, jangan mencoba, dengan yakin. Saya bawa surat berkas saya untuk lamar kerja besok. Saya yakin dari malam saya besok akan diterima. Beda. Loh, pasti banyak yang daftar, pasti banyak yang datang. Saya nggak bakalan diterima, orang ribuan. Jadi dari awalnya sudah suuzon sama Allah. Sedangkan Allah berfirman dalam hadis kudusi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku bersama hamba selama hamba itu berbaik sangka kepada Allah. Kalau antum bermudah, Allah bermudah. Antum bersulit, Allah bikin bersulit. Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin naik jabatan, saya yakin dapat harta, saya dapat pekerjaan. Dengan yakin, insya Allah Allah berikan. Karena antum tidak suuzon kepada Allah Jalla. Kemudian kita jangan sampai putus asa. Mencoba lagi dan seterusnya. Ya, pasti akan berhasil. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang mengatakan Allah, pada saat Allah sembuhkan penyakitmu, Allah kabulkan hajatmu, Allah ijabah doamu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan, "I'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'mah zahirah aw indafa'at anhu niqmah zahirah ay yasjuda syukra lillah aw yuthni 'ala Allah bima huwa ahlihi." Orang tersebut apa? Pada saat dapat nikmat yang zahir atau dijauhkan dari petaka, sujud syukur kepada Allah. Karena sujud syukur itu bukan pada saat dapat nikmat, tapi pada saat dijauhkan dari petaka juga, dijauhkan dari musibah, dari mara bahaya, kita sujud syukur kepada Allah. Kata beliau, sujud syukur atau memuji Allah Subhanahu wa taala, mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Mudah-mudahan insyaallah di bulan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bisa khatam Al-Quran, bisa berbanyak ibadah, berzikir, bisa insyaallah tidak ketinggalan sholat berjamaah di masjid tepat waktu, dan tidak ketinggalan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan. Ya. Dan insyaallah kan teman-teman dari komunitas yang sedang bergerak untuk membantu saudara kita di Palestina. Saat ini mereka mengalami krisis makanan. Kemarin alhamdulillah saya baru sebulan yang lalu, nggak sampai sebulan mungkin, saya ke Mesir menyalurkan bantuan melalui Al-Azhar, truk kemanusiaan, itu dari Indonesia. Dan Indonesia adalah rakyat yang paling dicintai saat ini oleh warga Palestina. Kenapa? Karena warga yang paling peduli kepada mereka. Kita punya masjid di sana, kita punya rumah sakit di sana. Kita lebih peduli dibanding orang Timur Tengah. Yang tetangga-tetangga mereka, orang-orang Muslim, di situ Turul Mahyu, di situ Ka'bah, di situ Masjid Nabawi, di situ Al-Azhar, di situ subhanallah. Tapi nggak ada yang peduli sebagaimana saat ini orang Indonesia peduli dengan saudara kita di Palestina. Segitu mereka cinta kepada kita, dan kita membalas kebaikan mereka. Mereka termasuk Mesir dan Palestina, negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Maka itulah mereka perlu uluran tangan kita agar kita berikan bantuan pertolongan kepada mereka. Apalagi sekarang kita memasuki Ramadan, sampai ada yang bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, boleh nggak saya puasa tanpa sahur?" Syekhnya nangis. Atau boleh nggak saya puasa dan tanpa berbuka, cuma dengan takjil doang? Lihat kita pada saat berbuka berapa macam makanan yang kita makan. Gorengan, kolak, es teh manis, es kelapa, ya, lontong sayur, macam-macam. 10 macam baru takjil. Takjil 10 macam. Di mana makan malam? Luar biasa. Dan kecil-kecil lagi mas. Itu 10 macam makan. Udah makan ini, gorengan, makan itu, makan ini. Saya pertama kali datang dari Mesir kaget wallah. Kita di Arab itu takjil pakai air, pakai kurma. Pas datang di sini kaget, takjil banyak banget gitu loh. Katanya Pak, baru takjil. Itu bukan takjil, itu balas dendam Pak. Dan ternyata habis tarawih masih bakal lagi kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya, maka itulah para jamaah, mereka perlu bantuan dari kita. Jangan sampai kita dihujat oleh mereka di hadapan Allah. Sampai warga Palestina kemarin teriak, kami akan menghujat umat Islam di hadapan Allah nanti. Anak-anak kami yang diserang, anak kami yang dibunuh, dibunuh di depan mata orang tuanya. Mereka mengatakan, sampai ada seorang kakek kehilangan cucu-cucunya
dia mengatakan, nah, jangan lupa pada saat kamu jumpa dengan Rasulullah, mengadukan umatnya kepadanya. Ya Allah, kalau kita diadukan kepada Nabi, bagaimana wajah kita menghadap Rasulullah? Bagaimana kita minta syafaatnya Rasulullah? Dengan apa yang terjadi saat ini? Luar biasa saudara kita. Mereka sampai dikirimkan bantuan. Sampai bantuan itu membunuh mereka. Parasut itu tidak terbuka sehingga bantuan itu jatuh kepada warga Palestina. Mereka meninggal. Tidak meninggal karena serangan dari Zionis, tapi meninggal gara-gara bantuan dari kita. Sampai mereka meninggal gara-gara tertimpa bantuan tersebut. Itulah yang perlu kita perhatikan. Mumpung kita di bulan Ramadan. Kenapa Biden dari kemarin Presiden Amerika dan Israel itu takut dengan bulan Ramadan? Karena mereka tahu bulan Ramadan bulan kemenangan. Bulan umat Islam berlomba-lomba melakukan kebaikan. Itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Sampai kapan kita diam? Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dengan niat Allah berikan keselamatan buat kita, anak-anak kita, keluarga kita. Jangan sampai tertimpa musibah pada anak-anak kami. Kita melihat anak-anak kita ini bermain dengan santai, bisa tidur nyenyak, tidur di kasur yang empuk. Anak-anak Palestina tidak merasakan demikian. Palestina itu sudah hancur, Gaza itu hancur, hampir 95% hancur banget. Diperlukan uang lebih dari sekitar 90 miliar dolar untuk dibangun kembali. Dibutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun untuk dibangun kembali. Tapi kalau kita lihat sekarang mereka ini barusan tadi update dari Al Jazeera berita, itu mereka tetap salat di runtuhan rumah mereka. Hebat mereka. Kita hujan lebat nggak ke masjid. Halo? Kita hujan lebat aja nggak ke masjid. Kita lagi corona nggak ke masjid. Mereka tetap datang. Mereka dilarang masuk Masjid Al-Aqsa, mereka tetap sholat di depan Masjid Al-Aqsa. Itulah bedanya mereka dengan kita, dan mereka adalah manusia pilihan. Maaf, kalau kita di posisi mereka, saya yakin, saya nggak sanggup. Saya pribadi nggak sanggup. Saya yakin dengan jamaah juga demikian. Kalau kalian di posisi mereka, nggak bakalan sanggup. Sekarang kalau kita mau puasa, ingat bahwa kita punya saudara, sejak 5 bulan yang lalu mereka berpuasa. Belum berbuka sampai sekarang. Karena mereka kekurangan makanan. Anak-anak meninggal karena kekurangan gizi. Saya lihat mungkin sebagian lihat video anak yang sedang dimandikan, tinggal tulangnya. Gak ada apa-apa. Saya berpikir gimana saya menghadap Allah dan Rasulnya. Tapi saya tetap bergerak untuk apa? Kebaikan. Sekecil apapun saya lakukan. Biar saya punya pembelaan di hadapan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka, berikan kemenangan untuk mereka, dan kita umat Islam bisa bersatu menolong mereka dan menolong saudara yang sedang terlindas di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Allah taala a'lam wa a'lam bissawab. Nah, ada tadi jawab. Ya.